Pekerjaan sebagai konten kreator belakangan ini diminati banyak orang dari berbagai kalangan. Sederhananya, seseorang hanya perlu konten dan cuan pun akan mengalir. Aduh, ini boleh pemanasan suara dulu? Boleh banget. Kue kering dari Cafe Hits Tabalong gak mau kalah dong memeriahkan lebaran ini. Kue kering dari Cafe Hits Tabalong gak mau kalah dong memeriahkan lebaran ini. Wah. Ini beda nih, profesional dan amatir nih. Tapi sebenarnya nggak sesederhana itu loh. Sahabat Warna, kali ini Naf akan mengintip bagaimana pembuatan konten dari salah satu konten kreator sukses di Tabalong, yaitu Beruang Lapar. Kalau misalnya kita kan udah nyeting kameranya tuh dengan posisi yang udah kita atur, jadi kita pertama tuh naruh produknya dulu. Ya, taruh dulu. Nah, sebagai pembukanya. Bagaimana tips sukses Beruang Lapar dalam mengembangkan kontennya? Terus ikutin Naf ya, hanya di Warna. Dalam era digital seperti sekarang, profesi sebagai content creator memang bisa jadi ladang penghasilan yang sangat menjanjikan. Pekerjaan ini tidak terikat dengan waktu dan sangat cocok bagi kamu yang berjiwa kreatif. Namun, menjadi seorang content creator nggak bisa hanya sekedar konten. Jika kamu ingin menjadi seorang content creator yang sukses, maka ada langkah dan tips yang perlu dilakukan. Halo sahabat Warna, kembali lagi bersama Naf, dan hari ini Naf akan berkunjung ke salah satu konten creator terkenal di Kabupaten Tabalong, yaitu Beruang Lapar. Nah, tentunya ada banyak sekali hal menarik dan seru hari ini, jadi tetap ikuti Naf di program Warna. Saat mencari referensi kuliner di internet, konten dari food vlogger lah yang sering dituju. Para food vlogger nggak cuman menilai rasa, tapi penampilan, aroma, harga, lokasi, dan kondisi restorannya pun ikut dibahas. Dengan pengemasan video yang nggak kalah keren, konten food vlogger ini selalu sukses menarik perhatian masyarakat. Halo Mas Heru. Halo. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Iya, perkenalkan saya Nafisa. Salam Terima kasih kenal. Mas ya sudah memperbolehkan kami untuk berkunjung ke studionya. Wah, seneng banget dikunjungin sama tim dari Warna. Iya. Nah, Mas tadi sibuk apa ini? Kebetulan hari ini lagi santai aja dan kepengen ada ngerjain produk juga di rumah, jadi sekalian mau spill-spill sedikit. Kalau gitu boleh nggak Naf sama tim mau lihat-lihat gimana Mas Heru bikin konten? Boleh dong. Oke, ayo boleh. Mohon izin Mas. Dong. Nah, sekarang kita coba cek langsung di mana biasanya tuh Beruang Lapar ngerjain konten-kontennya, Kak ya. Oke, boleh. Let's go. Kita lihat studionya Beruang Lapar. Nah, jadi tempatnya tuh kecil aja, nggak terlalu besar, sekaligus clothing room juga sih sebenarnya di sini. Nah, jadi untuk pekerjaan produk sendiri berusaha ngambil ruangan yang mungkin ada cahaya naturalnya juga, tapi juga kita usahain ada cahaya yang dari lighting juga. Jadi biar pencahayaannya lebih pas gitu ya Mas? Betul, jadi bisa pilih sih sebenarnya, karena kan pengerjaan produk sendiri kadang kalau misalnya di siang hari mungkin kita bisa ngandelin cahaya natural dari luar, tapi kalau misalnya malam ya mau gak mau harus pakai lighting. Jadi ada mini studionya khusus buat fokus di produk aja biasanya. Oh, berarti biasanya yang di Instagram itu di sini Mas ya? Iya, yang biasa dilihat itu kadang kalau misalnya outdoor berarti di luar, tapi kalau misalnya ada di tempat mini studio berarti di sini kita ngeksekusinya. Jadi ini ya tempat dimana Beruang Lapar mengeksekusi produk-produknya. Oke, baik pemirsa, kita sudah berada di studio Beruang Lapar dan tentunya studionya keren banget nih.
Terima kasih. Ada tempat di mana kita sering nih ngelihat di Instagramnya Beruang Lapar, di mana Beruang Lapar mengeksekusi produksi kontennya. Betul banget. Nah, jadi ya kecil sih, tapi ya efisien lah, karena kan biasanya kan untuk Beruang Lapar sendiri untuk produk yang dikirim ke rumah emang bener-bener kita fokusin sama produknya. Oh iya. Gitu. Jadi paling tempat ini kan kita tuh punya kayak background, iya. Jadi bisa kita ganti-ganti. Nah, sesuai produknya juga. Iya, biasanya ada kayak hiasan-hiasannya gitu, lucu banget. Kita punya banyak banget properti di sini. Propertinya bener. Tuh, jadi banyak banget, dan propertinya juga kita ngambil dari produk buatan lokal. Oh, jadi dari produk lokal. Iya, produk lokal daerah juga. Ya, Mas ya. Tuh, nah, jadi macam-macam sih sebenarnya, ada banyak banget. Jadi bisa di setting-setting biar nimbulin suasana yang beda di setiap produk. Iya, betul-betul. Makanya nih Mas, biasanya kalau kita mau cari makan, saya sendiri ya kebetulan kalau cari makan pasti buka Beruang Lapar, karena dari propertinya terus ngambil kontennya itu bikin menggugah selera banget. Terima pokoknya. kasih banyak Kak. Ya mesti harus banyak belajar lagi sih, banyak kekurangan juga, tapi berusaha banget untuk setiap tahunnya itu harus ada improvement dari Beruang Lapar sendiri supaya bisa nyajiin konsep yang beda-beda terus. Iya. Oke, Naf, penasaran banget nih Mas Heru. Sebelumnya kapan nih Mas Heru memulai karir menjadi content creator? Kalau untuk jadi content creator sendiri itu berawal dari iseng aja sih sebenarnya di akhir tahun 2017 dan keterusan sampai sekarang sih. Berarti udah lama banget Mas ya? Bisa dibilang udah lama banget ya. Iya, 2017 sebelum pandemi itu. Iya, sebelum pandemi, betul banget. Terus apa nih motivasinya dulu tuh jadi bikin konten atau mungkin memulai menjadi karir content creator ini? Berawal dari dulu tuh punya usaha food and beverage juga. Nah, di Tabalong ini sebenarnya aku tuh lihat kemarin kok masih kurang banyak banget untuk jasa mempromosikan produk. Iya, benar-benar. Iya, sedangkan untuk ibu kota kita Banjarmasin sendiri waktu itu udah mulai berkembang banyak banget influencer di sana. Iya. Nah, jadi ya udah kalau misalnya gitu kenapa nggak saya coba memulai sendiri, iseng mempromosikan produk saya sendiri. Nah, dari awal situ mungkin banyak yang notice, akhirnya nyoba pakai jasanya kita juga, dan alhamdulillah sampai sekarang. Kemarin itu platformnya dari mana Mas? Dari Instagram. Jadi dari Instagram dari ya? Instagram dulu kemarin. Nah, saat ini kan ada banyak konten yang diproduksi sama Mas Heru ya. Nah, kebetulan Naf juga penasaran nih, saat ini Mas Heru memproduksi konten apa aja selain makanan, atau mungkin apakah ada produksi konten yang lain? Untuk fokusnya sendiri yang benar-benar ke makanan, tapi dengan seiring berjalannya waktu dapat tawaran pekerjaan lain di luar dari makanan, seperti produk fashion ataupun kayak skincare dan yang lain-lain. Akhirnya hari ini semuanya diborong deh. Jadi semua produk Mas ya? Produk akhirnya diborong, makanya dari itu sebenarnya untuk Tanjung Tabalong sendiri itu masih kekurangan banget konten creator yang bisa fokus di satu bidang. Kayak misalnya Beruang Lapar kan makanan, kita butuh banget sekarang konten creator yang mungkin bisa fokus di bidang fashion. Iya, benar-benar. Habis itu untuk make up dan yang lain-lain, kesempatan masih terbuka luas banget buat anak muda atau siapapun di sana yang mau bikin konten seperti itu. Iya, siapa tahu pemirsa Warna ada yang mau jadi konten creator Mas ya. Atau kakaknya juga. Bisa. Abis ini saya akan belajar nih sama Mas Heru. Gaskan. Nah, mungkin penasaran juga nih, kayaknya pemirsa Warna juga penasaran, dari mana nih Mas Heru belajar buat menjadi konten creator ini? Pure bener-bener otodidak sih. Otodidak sendiri, ngelihat konten-konten yang lain, tetap belajar sampai sekarang pun. Kalau misalnya ada konten tipe apa, karena sebenarnya untuk jadi konten creator itu kan kita harus keep up tren terus kan. Iya, benar. Ya, harus keep up tren terus, jadi kita harus ngikutin apapun itu. Tapi sebenarnya semua itu tuh terbantu sama latar belakang saya yang mungkin adalah seorang guru. Oh iya. Nah, jadi mungkin di situ agak terbantu sedikit untuk public speakingnya. Benar, jadi pesannya sampai ya kepada audiens ketika mau nge-influence suatu produk dan lain-lain Mas ya. Oke, ini kan Mas Heru Beruang Lapar ini namanya unik banget kan ya, dan ikonik banget lah di telinga masyarakat Tabalong. Itu asal mula dan latar belakang namanya nih dari mana? Iya sih, sebenarnya tuh selalu orang kan bingung, soalnya kan beruang kan sebenarnya bukan simbolnya Kabupaten Tabalong kan bener. ya, gitu.
Tapi berawal dari memang tuh dulu orangnya tuh hobi banget ngoleksi, ada satu kartun namanya tuh Rilakkuma. Oh iya tahu, ya, Rilakkuma. Nah itu kan kayak ikon beruang gitu kan, yang suka makan dan males dan tidur. Itu dulu suka ngoleksi itu, dan akhirnya waktu bikin pertama kali menentukan untuk Instagram saya itu dikasih nama apa, awalnya ada beberapa nama. Nah kayak Tabalong Foodies atau misalnya Tabalong Suka Makan dan juga Beruang Lapar. Akhirnya kan konsultasi sama teman-teman, ini bagusnya apa ya, terus kata mereka lebih baik ambil beruang aja karena kayaknya lebih memorable gitu. Benar, lebih ikonik di telinga kita. Gitu, lebih berciri khas juga, dan akhirnya alhamdulillah sampai sekarang. Oh iya, dan sekarang pun masyarakat Tabalong juga kalau nyari makan, ya ini saya sendiri juga ya sama teman-teman, kalau nyari tempat bukber, nyari makan, cek dulu Beruang Lapar. Cek dulu Beruang Lapar. Pokoknya berusaha banget sih sebenarnya buat konsisten, terlepas dari ada pekerjaan yang ditawarin ataupun enggak. Pokoknya Beruang Lapar itu konsepnya harus tetap mengkomunikasikan makanan, harus update terus. Iya, benar. Di Tabalong. Karena pasti juga kayak kemarin kan ada tuh makanan yang baru yang stand depan setia. Itu kan kami taunya dari Beruang Lapar yang kemarin. Makasih. Jadi, pokoknya nggak bisa ngelihat yang sesuatu yang viral, yang rame, gasken langsung pokoknya harus didatengin. Nah, mungkin ya Mas Heru, kan banyak juga yang tahu bahwa Mas Heru ini seorang ASN ya. Nah, mungkin jadi content creator juga perlu waktu, perlu tenaga. Gimana nih manajemen waktunya Mas Heru untuk jadi content creator dan juga seorang ASN? Jujur awalnya itu keteteran banget karena pekerjaan sekolah, terus juga ada wirausahawan juga kebetulan, dan juga content creator ini bikin kewalahan sekali waktu awal-awal kemarin. Makanya akhirnya memutuskan untuk kita nyari admin untuk ngatur manajemen waktu kita. Jadi sekarang alhamdulillah bisa disinkronisasikan antara waktu ngajar, bekerja, terus juga antara ngurus usaha dan juga bikin konten. Nah kalau dulu bener-bener chaos banget pokoknya, tapi sekarang alhamdulillah semua udah bisa di manajemen waktunya. Biasanya itu untuk pengerjaan produk yang diantar ke rumah seperti ini, misalnya mungkin kita bisa mengerjakannya setelah pulang dari bekerja. Aduh capek banget. Iya benar, setelah pulang dari bekerja. Terus kalau misalnya weekend baru kita nerima pekerjaan yang kita datang ke tempat. Oh yang visit ya? Iya yang visit seperti itu. Jadi seperti itu sih waktunya. Waduh luar biasa banget nih. Memang banyak energi dan waktu yang terkuras ya sebenarnya. Tapi karena yang namanya hobi, jadi menyenangkan lah dijalani, karena lagian saya tuh senang sesuatu yang sibuk lah ini. Iya. Oh berarti anaknya emang aktif banget. Suka banget pokoknya, gak bisa diem. Oke. Nah boleh nggak sih habis ini Mas Heru mau belajar buat bikin konten? Boleh. Ayo, let's go. Oke, habis ini belajar sekaligus pemirsa Warna juga, siapa tahu ada yang pengen jadi content creator dan pengen belajar juga bareng kita. Siap. Oke, sahabat Warna, setelah ini Naf dan Mas Heru akan belajar mengenai pembuatan konten, jadi stay tune di program Warna. Beruang Lapar yang eksis di platform Instagram menjadi salah satu rujukan masyarakat yang bingung mencari kuliner yang ada di Tabalong. Dengan ciri khas tersendiri, Mas Heru berhasil menarik minat UMKM untuk direview oleh Beruang Lapar. Sekilas, menjadi food vlogger terlihat menyenangkan, tapi tahukah sahabat betapa banyak usaha yang diperlukan di balik layar? Halo sahabat Warna, kembali lagi bersama Naf dan Naf kembali bersama Mas Heru. Dan hari ini kita akan belajar membuat konten. Nah, di depan kami ini display untuk biasanya Mas Heru bikin konten Mas ya? Iya, betul sekali. Ada apa aja nih Mas di sini Mas propertinya nih? Emang properti biasanya pakai properti ini berarti ya? Yang biasa dilihat di Instagram Beruang Lapar. Ini dia. Jadi untuk propertinya sendiri kita memang kebanyakan menggunakan yang seperti bahan rotan dan yang lain-lain supaya produknya itu juga bisa lebih stand out, bisa lebih menonjol Mas ya. Menonjol juga dan lebih natural juga. Nah, jadi setnya itu sebenarnya tuh sesederhana mungkin aja, tapi balik lagi karena kita ngambilnya pakai handphone, yang pastinya kita juga harus ngatur komposisinya juga, kiri, kanan, atas, bawah, supaya tetap produknya ada di center, menengah, dan tetap jadi
highlight utama. Oh iya, karena emang perlu ditonjolkan ya produknya. Iya, betul sekali. Nah, untuk toolsnya sendiri nih Mas Heru pakai apa aja nih? Untuk toolnya sendiri, untuk ngerekam video, sebenarnya kita pakai dua sih. Biasa pakai iPhone, terus juga ada kamera. Tapi keseringan sih pakai iPhone sih, karena kan semua udah fitur di dalam. Jadi kita lebih mudah buat ngeditnya langsung, dan yang lain-lain. Sama tripod juga pastinya. Ini hidup mati sih, karena ini yang bener-bener ngebantu banget. Karena untuk Beruang Lapar sendiri keseringan nge-shoot videonya emang bener-bener sendiri dan ditemani sama tripod. Iya, jadi biar stabil juga Mas ya. Betul sekali. Sebenarnya untuk Beruang Lapar sendiri, untuk saya pribadi itu lebih enak bekerja di belakang panggung, di balik layar sebenarnya. Suka ngerekam, suka nge-shoot, suka ngedit. Jadi kalau misalnya ada modelnya yang makan dan yang lain-lain itu kayaknya lebih mudah sih, lebih cepat juga. Nah, untuk kontennya sendiri, untuk bikin konsepnya, Mas Heru kayak gimana nih Mas? Apakah ada konten plan atau kayak gimana? Iya, konten plan itu wajib banget biasanya. Nah, balik lagi tergantung dari produknya apa. Biasanya setelah produk kita tahu jenis produknya apa, biasanya klien itu mungkin ada permintaan yang mau disampaikan. Campaign-nya gimana? Seperti itu. Jadi otomatis kita menyelesaikan dari situ. Dari situ mau nggak mau kita harus bikin content planner juga, menyesuaikan dengan gimana sih brandingannya Beruang Lapar. Oh iya, benar-benar. Jadi dari informasi produk yang sudah diberikan sama klien akan kita godok lagi, menyesuaikan dengan karakternya Beruang Lapar seperti apa. Halo sahabat Warna, kali ini Naf langsung mengeksekusi gimana caranya bikin konten bersama Beruang Lapar. Nah, boleh nih Mas Heru bisa jelasin? Oke, nah biasanya kalau misalnya untuk jenis produk seperti kue kering ataupun snack seperti ini, kita sebenarnya gampang banget. Cuma ada beberapa tag video aja. Nah, jadi kita coba praktikin langsung. Nah, misalnya boleh langsung. Jadi pertama, kalau misalnya kita kan udah nyeting kameranya tuh dengan posisi yang udah kita atur. Jadi kita pertama tuh naruh produknya dulu. Ya, taruh dulu. Nah, sebagai pembukanya. Nah, ini adalah tag adegan yang pertama. Nah, terus nanti untuk yang adegan keduanya kita bisa langsung ngambil, boleh kakak buka juga. Oke, jadi adegan kedua kita kebuka gini. Nah, kayak gitu. Simple banget. Nah, terus untuk adegan ketiga kita bisa langsung ambil satu produk. Terus kita fokusin ke kamera juga. Nah, biar ngasih lihat ya. Iya, biar ini kelihatan produknya seperti apa. Nah, terus untuk adegan berikutnya nanti bisa dicoba langsung nih dimakan supaya nanti kita tuh juga bisa ngeliatin teksturnya. Nah, seperti itu. Ini nih biasanya yang bikin orang-orang ngiler nih. Iya, bener banget. Biar orang tuh ngeliat sih sebenarnya kan dari bentuknya, teksturnya, dan yang lain-lain. Nah, seperti itu. Dan coba dibuka dulu bisa kayak waduh. Yang begitu malah yang bagus banget. Iya. Kalau misalnya kata, aduh berantakan, padahal enggak sama sekali. Yang ini malah yang ngeliatin bahwa ini bener-bener kuenya itu renyah. Bener, kriuk banget nih. Pokoknya kalau misalnya di Beruang Lapar nggak ada kata berantakan, malah makin tumpeh-tumpeh itu makin menggiurkan sih sebenarnya. Jadi itu sahabat Warna, gimana caranya bikin konten ala Beruang Lapar. Siapa tahu sahabat Warna di rumah juga pengen nyoba langsung. Dan tetap di program Warna karena setelah ini akan ada hal menarik lainnya. Baik sahabat Warna, kita tadi udah ngambil footage, terus selanjutnya di proses produksi yang lain, yakni kita ngambil dubbing suaranya. Sama kita bikin skrip ya, betul, Mas Heru. Nah, jadi ini adalah signature-nya Beruang Lapar nih, karena kalau kita denger aja, kita pasti udah tahu kalau ini dari Beruang Lapar. Boleh gimana nih Mas Heru terkait skrip dan juga dubbingnya? Nah, jadi biasanya untuk produk, itu biasanya disertakan dengan informasi produk dari klien. Nah, dari informasi produk yang biasanya cuman ada informasi produk apa yang dikirim atau yang akan kita shoot, terus juga dari variannya apa aja dan harganya berapa. Nah, dari situlah kita akan mengembangkan menjadi sebuah skrip yang sesuai dengan karakter atau ciri khasnya kita. Nah, dari situ biasanya kalau setelah kita nge-shoot produknya, maka selanjutnya bikin skrip. Nah, di sini kita mengembangkan.
Jadi misalnya tadi kan kita nge-shoot produk kue kering. Iya, kue kering. Nah, misalnya kue keringnya itu dari brand apa? Nah, kita kembangkan sesuai dengan pengalaman atau experience kita ketika kita mengerjakan tadi. Oke. Ya, dari misalnya kayak teksturnya, rasanya. Nah, ada hal yang memang benar-benar harus dari kitanya sendiri, yaitu dari pengalaman kita. Karena kan kalau misalnya varian, untuk harga kan sudah tertera. Iya. Tapi kalau untuk tekstur, untuk rasa, itu benar-benar kita yang harus menuangkan itu ke skripnya kita. Misalnya tadi untuk teksturnya crunchy dan renyah misalnya, dan pecah kayak tadi ya. Terus untuk rasanya misalnya manis banget atau manisnya pas, nah itu sesuai dengan pengalaman kita. Karena balik lagi untuk Beruang Lapar sendiri itu percaya kalau misalnya semua produk yang masuk ke Beruang Lapar itu nggak ada yang nggak enak, semuanya enak. Tapi balik lagi tergantung dari pengalaman kita masing-masing, karena yang namanya rasa itu kan relatif beda-beda kayak gitu. Nah, setelah kita kembangkan, jadi kan biasanya untuk skrip itu ada yang namanya hook, terus juga ada yang namanya poin untuk yang intinya seperti itu. Nah, jadi kalau misalnya ini udah kita bikin hooknya nih, misalnya kayak kue kering tadi, kayak kue kering dari Cafe Hits Tabalong nggak mau kalah dong memeriahkan Lebaran ini. Nah, misalnya itu seperti. Udah seru banget. Tapi fun fact malah ibaratnya tuh dulu untuk voice over sendiri agak malu-malu juga. Nggak ada intonasinya, flat aja kayak kue kering dari Cafe Hits Tabalong nggak mau kalah dengan memeriahkan Lebaran ini, kayak gitu kan. Tapi dengan berkembangnya seiringnya waktu, karena udah biasa, jadi sekarang tuh belajar intonasi supaya lebih hidup kayak gitu, supaya lebih meng-engage, narik orang, supaya orang itu denger semangat juga. Iya bener, gitu. Ketika denger tuh kayak wow, kayak gitu kan langsung. Nah, kita ambil contohnya kayak hook aja yang udah kita bikin, karena tadi kan latar belakangnya kue kering yang diproduksi oleh Cafe yang hits di Tabalong. Nah, jadi ketika udah kita bikin skripnya, kita bisa langsung melakukan proses voice over atau dubbing tadi. Kalau untuk Beruang Lapar sendiri biasanya itu ngambil voice overnya dulu baru ke editing. Kalau kebanyakan orang kan biasanya sambil editing sambil voice over. Nah, kenapa seperti itu? Supaya lebih efisiensi aja juga. Supaya nanti dimanapun saya berada, saya tuh bisa ngedit video. Benar. Gitu, jadi nggak perlu bikin voice over lagi. Iya, betul. Makanya biasanya itu saya tuh ngumpulin dulu skripnya. Saya kerjakan voice overnya di satu waktu. Semuanya? Iya, semuanya. Untuk editingnya bisa saya kerjakan ketika misalnya break di sekolah, atau misalnya lagi nongkrong sama teman-teman bisa sambil ngedit, atau misalnya sambil baring bisa sambil ngedit. Nah, jadi itu jauh lebih efisiensi waktunya. Bener-bener ya. Jadi kan karena kalau bikin voice over itu masih kan perlu suasana yang sepi, sama banyak persiapannya ya. Jadi biar langsung bisa dar-der-dor ngeditnya. Nah, jadi ini misalnya kita contohnya nge-voice over ya. Nah, sesimpel, nggak ada peralatan apa-apa sih sebenarnya, karena kan udah tempatnya alhamdulillah di rumah ini tuh nggak terlalu banyak kebisingan. Jadi suara yang bisa ditarik itu tuh bisa clear. Nah, jadi nanti kita coba bareng ya. Baik. Kita coba ya, sahabat warna. Oke, baik. Ini aku dulu coba, misalnya kue kering dari Cafe Hits Tabalong gak mau kalah dong memeriahkan Lebaran ini. Nah, tuh. Jadi kue kering dari Cafe Hits Tabalong gak mau kalah dong memeriahkan Lebaran ini. Nah, sekarang boleh kakak yang coba dengan hook yang sama, kira-kira gimana? Aduh, ini boleh pemanasan suara dulu? Boleh banget. Ini beda nih, profesional dan amatir nih. Yang kue kering dari Cafe Hits Tabalong gak mau kalah dong mereka Lebaran ini. Mohon izin ya Mas Heri ya. Boleh. Kita coba dulu. Aduh, jadi malu. Ini kayak juri MasterChef nih. Kue kering dari Cafe Hits Tabalong gak mau kalah dong memeriahkan Lebaran ini. Wah, ternyata PR juga ya voice over ini. Wah, kakaknya udah profesional kok. Ini udah ada intonasinya, udah hidup juga. Coba kita dengerin ya. Kue kering dari Cafe Hits Tabalong gak mau kalah dong memeriahkan Lebaran ini.
Wow, udah ada karakternya juga, udah meng-engage juga, keren. Aduh, abis ini kita bikin apa ya? Kelinci lapar atau? Langsung Kak, buat nemenin beruang lapar. Baik sahabat warna, tadi Naf udah belajar banyak sama Mas Heru, yakni beruang lapar, yang mana tadi udah belajar gimana ngambil gambar, terus juga belajar bikin skrip, tadi juga belajar gimana ngambil hook yang oke, terus juga gimana belajar buat voice over nih. Nah, seru banget belajar bikin konten hari ini. Dan tentunya setelah ini kita bakalan visit bersama Mas Heru, gimana Mas Heru bikin konten di lapangan, karena konten-kontennya Mas Heru di lapangan juga bikin menarik banyak sekali audiens di Beruang Lapar. Nah, maka dari itu sahabat warna jangan kemana-mana, tetap di program Warna, karena setelah ini kita akan langsung ke lapangan. Dengan semakin berkembangnya media sosial, konten digital hadir dalam berbagai kategori, salah satunya adalah kuliner. Tren ini melahirkan banyak kreator yang dikenal sebagai food vlogger, yaitu mereka yang mencicipi, mengulas, serta membagikan pengalaman menikmati berbagai hidangan kepada para penonton. Potensi meraih cuan dari endorsement juga tinggi seperti yang telah dilakukan Mas Heru, pemilik akun Beruang Lapar. Halo sahabat warna, kali ini Naf bersama Mas Heru kembali, dan tentunya kita berada di Expo Tanjung dan sekarang lagi event Ramadan Fair ya Mas Heru. Betul banget. Nah, kali ini Naf sama Mas Heru mau visit UMKM. Jadi mau lihat keseruan kita? Yuk tetap di program Warna. Baik sahabat warna, jadi Naf sudah melihat bagaimana proses Mas Heru, yakni Beruang Lapar, gimana bikin konten langsung visit ke lapangan Mas ya. Betul banget. Nah mungkin Naf sedikit penasaran nih Mas, kira-kira apa sih Mas kendala ketika visit bikin konten di lapangan kayak gini? Oke, kendala biasanya kalau misalnya visit konten di lapangan, otomatis kan dari pertama kita datang kita harus sudah mempelajari tempat tersebut apa yang mesti kita komunikasikan dan kita tidak komunikasikan. Nah, khususnya dalam pengambilan gambar, karena balik lagi prinsipnya kita sebagai media yang mempublikasikan informasi maunya tuh harus menyampaikan hal-hal yang baik. Jadi untuk di tempatnya harus kita lihat angle, posisi, dan yang lain-lain supaya semuanya itu bisa terlihat bagus ketika di video nanti. Nah, terus kendalanya paling ya seperti sekarang misalnya cuaca. Oh ya, hujan mungkin hujan, sama pencahayaan yang agak susah dikondisikan. Makanya biasanya Beruang Lapar itu kebanyakan ngambil visit itu biasanya di siang hari, nggak malam. Karena mungkin malam agak susah pencahayaan. Iya, lightingnya juga ya rada susah. Nah, untuk produksi konten di rumah sama produksi langsung visit ke lapangan nih bedanya apa Mas? Nah, kalau misalnya di rumah mungkin lebih mudah dikondisikan. Karena kan kita yang ngatur jadwalnya, jadi kita bisa mengerjakannya kapanpun kalau misalnya ada waktu luang, tapi kembali lagi tergantung dari kondisi produknya. Kalau misalnya makanan yang fresh, yang tidak tahan lama, otomatis kita harus langsung kerjakan. Tapi kalau misalnya tidak, kita bisa ngulur waktunya lagi menyesuaikan dengan kesibukan. Tapi kalau misalnya visit, otomatis harus langsung on the spot semuanya, eksekusi di tempat, semua eksekusi. Nah, kayak gitu sih. Tapi menyenangkannya kalau dari engagement konten, orang itu lebih banyak senang sekali konten visit. Karena kan orang bisa langsung ngelihat suasana, tempat, in real life-nya tuh seperti apa juga. Nah, seperti itu. I see. Nah, untuk konten dari Beruang Lapar sendiri, itu apakah semua konten dari endorsement atau ada konten sendiri? Nah, prinsipnya jangan nunggu ada orang yang mau bekerja sama dengan kita. Kalau misalnya kita mau jadi konten kreator, harus kitanya yang dulu inisiatif untuk membuat konten sesuai dengan apa yang kita sukai. Kalau misalnya Beruang Lapar sendiri, harus ada konten yang memang kita sendiri yang nyari, tapi bukan orang yang kerjasama kayak gitu. Jadi harus seperti itu pokoknya. Jadi nggak berpatok sama endorsement berarti ya, Mas? Nggak sama sekali, nggak sama sekali. Harus kita yang inisiatif buat terus nyari konten, ngupdate sesuatu yang baru, karena hal-hal yang baru itu kan belum tentu akan terus bekerja sama dengan kita ya. Iya, betul. Jadi kita yang harus
datangnya, hari update gitu. Karena emang followers-followersnya pasti kalau ngeliat update makanan juga liatnya di Beruang Lapar ya Mas ya. Luar biasa sekali. Nah mungkin kayaknya sahabat Warna di rumah juga penasaran nih, siapa tahu sahabat Warna punya produk yang pengen di-endorse sama Mas Heru. Nah kira-kira untuk red card Beruang Lapar sendiri ini berapa nih Mas Heru? Red card Beruang Lapar sendiri itu kalau misalnya harga dari kirim produk ke rumah sama visit yang pastinya tentu beda. Kayaknya nggak enak deh nyebutinnya ya, tapi yang pastinya masih affordable banget untuk UMKM. Karena Beruang Lapar sendiri itu berusaha memberikan yang terbaik dan menyesuaikan dari engagement. Jadi sebenarnya rate kita itu disesuaikan dari apa pencapaian yang bisa kami berikan kepada klien. Iya. Jadi disesuaikan. Nah, siapa tahu sahabat Warna yang ada di rumah pengen di-endorse sama Mas Heru, bisa langsung DM ke Instagram aja. Boleh, betul langsung banget. Mas ya. Oke. Nah, untuk endorse sendiri nih Mas, dalam bulan Ramadan kemarin itu ada berapa banyak endorse nih yang udah didapatkan? Alhamdulillah kalau bulan Ramadan itu kan, aduh Masya Allah kulineran kan luar biasa banget luar tuh. Biasa banget, takjil di mana-mana. Takjil di mana-mana, makanan yang baru tuh bermunculan. Jadi alhamdulillah banyak banget yang mempercayakan mau bekerja sama dengan Beruang Lapar Tanjung. Itu banyak banget, sehari mungkin kita bisa ngerjain 2 produk selama bulan Ramadan. Jadi alhamdulillah sekali, mau itu visit atau mau produk yang diantar ke rumah, apalagi hampers-hampersan. Ya kalau misalnya orang-orang yang nyari rekomendasi hampers atau makanan selama bulan Ramadan, insya Allah Beruang Lapar Tanjung itu pasti selalu update. Dan tahun kemarin itu alhamdulillah kita sudah berhasil bikin konten 7 rekomendasi pasar Ramadan yang ada di Tanjung Tabalong. Jadi biar tinggal langsung lihat aja nih. Jadi itu bener-bener keliling Tanjung Tabalong, kita ngonten pasar Ramadan yang ada di Tanjung Tabalong, karena banyak banget ternyata warga-warga baru, penduduk-penduduk baru yang tinggal di Tanjung Tabalong yang masih belum tahu rekomendasi pasar Ramadan yang ada di Tanjung Tabalong. Betul, karena kebetulan Tabalong juga banyak pendatang kan Mas ya. Betul banget. Jadi makanya perlu banget nih akun-akun buat nyari rekomendasi makanan di Kabupaten Tabalong. Nah mungkin satu nih Mas Heru, kira-kira flashback sedikit, apa nih pengalaman paling berkesan ketika jadi content creator? Apakah ada acil-acil tiba-tiba muncul di dalam frame atau kayak gimana? Banyak banget pengalaman yang berkesan, itu banyak banget, khususnya dari saya pribadi belajar bahwa mengenai rasa, karena rasa itu balik lagi relatif. Iya, beda-beda Mas, beda-beda banget. Beruang Lapar Tanjung itu selalu mengkomunikasikan hal baik kepada makanan, even walaupun makanan tersebut itu kurang cocok di saya pribadi, tapi tetap akan selalu mencari dan menggali kira-kira hal positif apa yang bisa disampaikan dari produk tersebut atau makanan tersebut. Karena kan balik lagi, maunya kita adalah menyupport UMKM, jalan rezeki orang lain. Jadi sebagaimanapun hal yang baiklah yang harus tetap disampaikan. Ya walaupun di luaran sana pasti yang namanya rasa itu pasti akan berbeda. Kadang dukanya yaitu ketika orang lain mencoba apa yang direkomendasikan oleh Beruang Lapar tapi tidak cocok, mereka mungkin akan tidak sesuai ekspektasi kali ya. Tidak sesuai ekspektasi. Karena balik lagi itu tadi, rasa itu beda-beda. Tapi yang tidak bisa dibedakan adalah yaitu tadi, satu, servis, pelayanan, atau bentukan porsi makanan. Makanya kadang tuh selalu bilang nih sama orang yang mau bekerja sama dengan Beruang Lapar bahwa please, apa yang disajikan dengan konten kreator itu harus sama persis dengan yang disajikan kepada customer, karena itu sebenarnya yang paling penting. Itu sebenarnya yang paling penting. Karena kan kalau semisal di konten creator banyak, customer sedikit, mereka komplain nanti. Itu akan jadi bumerang buat usaha itu sendiri sebenarnya. Betul. Oke. Ternyata banyak sekali ya Mas ya. Cerita-cerita di balik menjadi konten creator nih. Mungkin orang-orang ngiranya, aduh konten creator banyak uang, tinggal bikin konten. Ternyata pusing banget. Prosesnya luar biasa banyak. Nah, mungkin terakhir nih Mas Heru, kira-kira apa pesan untuk sahabat Warna yang ada di rumah yang kira-kira pengen jadi konten creator nih? Wah, buat para sahabat Warna yang ada di rumah yang mau jadi konten kreator, Tanjung Tabalong ini kesempatan untuk sukses menjadi konten kreator itu sangat terbuka lebar. Temukan passion kalian di bidang apapun itu, entah kuliner, entah fashion, entah makeup dan yang lain-lain. Kita benar-benar butuh banget kalian menjadi salah satu media informasi di Tanjung Tabalong. Nah, yang penting, yang pertama adalah konsisten. Jangan pernah ngarepin dari endorse dulu. Harus kita yang nyari konten itu sendiri. Kita harus modal sendiri dulu. Karena kalau misalnya kita konsisten, insya Allah nanti orang akan notice kok.
Iya, betul-betul. Yang penting kontennya dulu aja Mas ya. Betul banget. Iya. Nah, jadi gitu sahabat Warna. Benar kata Mas Heru, jangan lupa untuk terus konsisten dan bikin konten aja, jangan nunggu endorsean ya. Jangan menyerah. Jangan menyerah intinya. Jadi makanya kita bakal tunggu beruang lapar lain di Kabupaten Tabalong. Nah, sahabat Warna, itu tadi perbincangan kita bersama dengan Beruang Lapar. Tentunya ada banyak sekali tips yang dapat diambil, apalagi sahabat Warna yang ada di rumah pengen jadi konten creator. Seperti yang Mas Heru bilang, jangan lupa untuk terus konsisten dan tetap bikin konten aja, jangan nunggu endorsement masuk gitu. Karena kita harus bikin konten terus biar orang-orang notice. Nah, semoga perjalanan Naf hari ini bersama Beruang Lapar bisa menjadi inspirasi bagi sahabat Warna yang ada di rumah. Dan habis ini, Naf sama Mas Heru mau keliling-keliling lihat UMKM yang ada di Kabupaten Tabalong di Expo hari ini. Dan tentunya terima kasih untuk seluruh sahabat Warna yang ada di Kabupaten Tabalong. Dan sampai jumpa di episode berikutnya.